Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rika Sepniwati. Kali ini kita masih membahas tentang soal-soal persiapan pretest PPG tahun 2022 bidang profesional bahasa Inggris. Ini adalah bagian yang ke-12 pembahasan kita tentang soal pretest PPG tahun 2022 ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, baiknya kita subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan notifikasi tentang pembahasan soal pretest PPG bidang pedagogik dan juga profesional, dan juga nanti akan ada bimbingan untuk UP ataupun uji pengetahuan PPG dalam jabatan tahun 2022. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Ini merupakan soal procedure text, how to use rice cooker. Soal number 1. What is the purpose of the text? A. To tell the readers how to use rice cooker. B. To inform the readers how to cook rice. C. To describe how to make rice cooker. D. To explain how to warm rice using rice cooker. Nah, di sini udah jelas kalau pembahasannya tentang procedure text berarti kita menceritakan kepada pembaca bagaimana menggunakan ataupun membuat sesuatu. Nah, di sini berarti to tell the readers how to use rice cooker berdasarkan judulnya. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Soal yang kedua, why do we have to use regular measured cup to measure the rice? A. Because it is written in the instruction. B. Because some of rice cookers don't provide standard cup. C. Because it is important to measure the water. D. Because the rice won't be cooked without standard cup. Langkah yang pertama, use a regular measuring cup for this step. Since rice cookers sometimes come with non-standard measuring device. Jadi itu alasannya kenapa kita harus menggunakan standar ataupun regular measure cup. Jadi jawabannya yang nomor 2 itu adalah B. Soal yang nomor 3. Cover the pot with the lid. The word lid is closed in meaning to A. Cap, B. Cover, C. Roof, D. Hood. Ya, jadi lid ini artinya adalah tutup ya. Jadi lid ini artinya adalah tutup. Jadi yang hampir sama artinya dengan lid itu adalah cap. A. Soal yang nomor 4. What will happen if the rice is cooked? A. The rice cooker will make a sound. B. The rice cooker will automatically turn off. C. The rice cooker will give light signal. D. The rice cooker will automatically turn into warm mode. Cara yang terakhir, when the rice is done, the cooker will beep or make a clicking sound. Jadi kalau misalnya nasi itu sudah masak, biasanya rice cooker itu akan memberikan bunyi beep ataupun memberikan sesuatu tanda atau musik. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya adalah A. The rice cooker will make a sound. Jadi akan memberikan suara nantinya. Soal nomor 5. The following are things we should do while cooking rice in rice cooker. Except A. Plug in the rice cooker. B. Set the timer if there is any. C. Avoid opening the lid. D. Keep checking the rice. Jadi yang tidaknya adalah D. Keep checking the rice. Kita selalu mencek nasi itu ya. Itu yang tidaknya. Yang tidak ada di step ataupun di langkah-langkah yang disebutkan tadi. Baiklah teman-teman, kita masuk lagi soal yang nomor 6. Ini how to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. Di sini kita membuat kangkung spinach salad. Nah, pertanyaannya adalah, when should we take the spinach out from the saucepan? Dari kapankah kita mengambil bayam tersebut ataupun mengeluarkan bayam itu dari panci ya? A. When the spinach is cooked. B. When the steams are soft. C. When the steams are drained. D. When the spinach is cold.
Nah, jadi jawabannya ini nanti bisa dilihat lagi teksnya. Jawabannya adalah B, when the steams are soft. Soal selanjutnya. How do we make the sambal? Bagaimana cara membuat sambal itu? A. Fry all of the ingredients in a mortar. B. Mix all of the ingredients in a food processor. C. Chop all of the ingredients in a mortar. D. Crush all of the ingredients in a mortar. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara membuat sambal itu. Need to make the sambal, pound the ingredients to a smooth paste in a mortar or bleach in a food processor. Nah, di sini kita bisa melihat ya, teman-teman. Jadi, jawabannya yang untuk nomor 7 adalah crush all of the ingredients in a mortar. Jawabannya adalah D. Soal yang nomor 8. According to the text, what does placing actually mean? Jadi maksud dari placing itu adalah A. To blend by hand, B. To cut by hand, C. To place by hand, D. To cook by hand. Nah, jadi placing itu maksudnya adalah to blend by hand. Kita menggabungkannya, menyatukannya dengan menggunakan tangan. Jadi jawabannya nomor 8 adalah A. Soal yang nomor 9. How do we serve placing? A. Serve it with fried shallots. B. Serve it with kecap manis. C. Serve it with some crackers. D. Serve it with shrimp paste. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat di teks yang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kita menyajikan placing itu dengan serve it with fried shallots. Jadi jawabannya adalah E. Soal yang nomor 10. The correct generic structure: A. Aim, steps, ingredients. B. Ingredients, steps, aim. C. Aim, ingredients, steps. D. Steps, ingredients, aim. Dan udah jelas ya, kalau procedure text itu generic structure-nya ada 3. Yang pertama adalah aim atau tujuan, kemudian ada ingredients-nya ataupun bahan-bahannya, kemudian how to make it atau steps-nya. Jadi jawabannya untuk nomor 10 adalah C. Soal nomor 11. Jadi, teks yang nomor 3 ini adalah termasuk ke dalam itinerary. Jadi, kalau misalnya kita belum paham tentang itinerary itu, kita bisa jelaskan kalau itinerary itu adalah a road or a plan or guide, book or travel. Jadi, itinerary itu adalah sebuah rute ataupun perencanaan ataupun sebuah guidebook yang bisa kita gunakan dalam perjalanan. Jadi itu biasanya yang dimaksud, jadi itu yang dimaksud dengan itinerary ini. Nah, sekarang kita lihat what element is still not provided clearly. Yang mana elemen ataupun bentuk yang tidak ditawarkan di dalam itinerary ini. Oke, yang pertama the timetable, B. the destination, C. the program, D. the venue. Jadi di sini dijelaskan ya kalau yang destination pasti ada, tujuannya kemana, programnya juga ada di sini, venue-nya juga ada. Jadi yang tidak adalah timetable ataupun jadwal pemberangkatannya tidak ada di situ ya. Timetable itu artinya adalah jadwal. Jadi jawaban untuk nomor 11 adalah A. Timetable. Soal yang nomor 12. How long do the visitors spend the time in MoMA? Berapa lamakah pengunjung bisa menikmati liburannya waktu mereka di MoMA? A. 1 to 2 hours. B. 1 to 3 hours. C. 2 to 3 hours. D. 2 to 4 hours. Jadi di situ udah bisa kita lihat dari 2 jam ya, 2 sampai 3 jam. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 13. What activity does the visitors do in Whitney Museum of Art and Brooklyn Bridge? A. Sightseeing tour. B. Indoor and outdoor activity. C. Bike tour. D. Observation. Nah, kalau visitors ataupun pengunjung bisa melakukan indoor and outdoor activity in Whitney Museum of Art and Brooklyn Bridge.
Nanti bisa dilihat dari itinerary yang ada di atas ya. Jadi jawaban yang nomor 13 itu adalah B. Soal yang nomor 14. In creating an itinerary, it should contain some features. One of those is A. Using simple past tense, B. Using action verb, C. Using declarative mode, D. Using certain punctuation. Jadi jelas kalau kita membuat sebuah bentuk perjalanan pasti ada action verb-nya. Jadi jawaban nomor 14 itu adalah D. Soal nomor 15. When you are traveling, it's necessary to hold an itinerary with you. One of the benefits of it is A. To have a long journey, B. To know the tourist interest, C. To make a spontaneous travel, D. To provide a guideline during traveling. Ya, jadi jelas ya, itinerary ini gunanya adalah untuk menawarkan ataupun untuk memberikan petunjuk ya. Jadi jelas ya, dalam itinerary ini tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk selama perjalanan. Jadi fungsi dari itinerary itu adalah to provide a guideline during traveling. Soal nomor 16. Okay, what is the main event of the text above? A. The driver who crashed in South Jakarta was dead. B. The driver who crashed in South Jakarta was imprisoned. C. The driver who crashed in South Jakarta took drugs. D. The driver who crashed in South Jakarta are drug free. Oke, kita bisa menyimpulkan kalau kejadian yang ada di atas itu adalah the driver who crashed in South Jakarta are drug free. Dia bukanlah seorang pengkonsumsi obat-obatan ya, jadi drug free. Ini kita bisa lihat di alinea yang kedua. The urine test found no sign of alcohol or drugs in her body. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa dia peminum ataupun pengguna obat-obatan terlarang. Jadi bisa kita lihat di sini. Jawabannya nomor 16 adalah D. Soal nomor 17. What does the police charge the suspect with? A. Reckless driving and premeditated murder. B. Reckless driving and drugs abuse. C. Reckless driving and causing death. D. Reckless driving and causing accident. Nah, jadi jawaban yang nomor 17 itu adalah C. Reckless driving and causing death. Soal nomor 18. Who is the victim of the event above? A. Security guard. B. Driver. C. Police. D. Pharmacist. Jadi yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah security guard. Nomor 19. In the process, it ran over a 50-year-old security guard. The word it refers to A. The driver, B. The car, C. The urine test, D. The drugstore. Nah, jadi maksud dari it di atas ini adalah car ya. Pada prosesnya, it ran over Asep. Car itu atau mobil itu menabrak si Asep, yaitu seorang security guard yang berumur 50 tahun. Jadi it di sana maksudnya adalah the car. Baiklah, soal yang terakhir. Named Agus suffered injuries to his head. The word suffered is similar in meaning to I get, B. undergo, C. pain, D. hurt. Ya, jadi suffered di sana bisa kita ganti dengan kata get. Ya, sama artinya. Baiklah teman-teman, sekian saja pembahasan kita tentang English for Practical Use di modul yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua dalam persiapan pretest PPG tahun 2022 dalam jabatan. Nantikan pembahasan-pembahasan kami selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.